Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Iqbal Pradipta dengan NIM G00232204. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan juga fisiologi mengenai organ reproduksi pria, khususnya bagaimana mekanisme ejakulasi dan juga ereksi. Kemudian juga saya akan menjelaskan kelenjar-kelenjarnya dan juga fungsi-fungsinya. Kemudian saya akan menjelaskan embriologi pada bagian fertilisasi dan juga implantasinya. Terus kemudian saya akan menjelaskan alur urin hingga menuju keluar dari tubuh kita. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme berkemih. Jadi di sini ada anatomi dan juga fisiologi. Mungkin pertama langsung ke ereksinya aja. Jadi ereksi itu adalah merupakan bagian dari proses dimana sebelum proses masturbasi pada pria gitu ya, dimana ereksi ini adalah proses membesarnya penis pada pria. Nah, jadi prosesnya itu seperti apa? Jadi prosesnya adalah saraf dari penis ini ya merangsang adanya tekanan erektil gitu dari perangsangan, penciuman dan juga bisa jadi sentuhan gitu ya. Yang itu membuat ada namanya nervus pudendus di bagian sini. Nervus pudendus ini akan merangsang. Nervus pudendus ini kan merupakan ini kan bercabang menjadi itu ya, namanya apa? Nervus dorsalis penis. Nah, nervus dorsalis penis ini itu akan menuju ke sentrum NICLMS segmen S2 sampai S4 dan juga diinhibisi oleh segmen L1 sampai L3. Jadi di sini NICLMS. Nah, di sini ya, itu diolah di bagian segmen ini yang nantinya NICLMS S2 sampai S4 ini akan memberikan umpan balik kepada nervus yang berada di sini juga pelvis, namanya nervus percabangan dari nervus pudendus juga, nervus erigentes ya. Nah, nervus erigentes ini nantinya akan merangsang otot-otot daripada di sini corpus spongiosum ya, di bagian corpus spongiosum sini, di sini ya. Nah, di corpus spongiosum untuk berelaksasi. Nah, kemudian nervus erigentes ini juga akan merangsang arteriole Helicinae. Nah, untuk berdilatasi. Nah, sehingga misalkan otot corpus spongiosum ini berelaksasi, sedangkan arteriole Helicinae ini berdilatasi, makanya nanti penis pada pria akan membesar gitu ya. Nah, terus ditambah lagi di sini kan terdapat namanya organ struktur apa di sini? Ya vena dorsalis profunda penis dan juga vena dorsalis superficialis penis gitu di sini ya. Nah, di sini nantinya kan arteri Helicinae berdilatasi sehingga menyebabkan vena-vena di bagian sini itu terjepit gitu. Nah, makanya penis ini akan membesar. Ya kan, arteriole Helicinae ini kan akan berdilatasi ya, akan lebih besar, terus darahnya akan masuk lebih banyak sehingga nantinya akan lebih keras dan juga lebih besar gitu maksudnya. Apalagi kan venulanya juga tidak bisa keluar gitu kan, karena terjepit oleh arteriole Helicinae. Untuk ereksi sudah, mungkin lanjut ke ejakulasi. Untuk ejakulasi sendiri itu dibagi menjadi dua, ada fase emisi dan juga ejakulasi. Nah, untuk fase emisi sendiri, fase emisi adalah proses keluarnya substansi daripada semen atau mani gitu ya, semen, sperma, masih mengandung sperma gitu ya, itu menuju ke ductus ejaculatorius. Nah, sedangkan untuk ejakulasi adalah proses keluarnya semen atau mani menuju OE gitu. Nah, secara simbolnya seperti itu, bisa bedain ya. Nah, oke. Nah, untuk emisi sendiri, emisi adalah proses dimana kontak kan tadi membesar nih ya, glans penisnya. Nah, otomatis di itu tuh akan merangsang nervus pudendus lagi ya, merupakan saraf eferen dari penis ya. Nah, di sini ya kemudian akan merangsang nervus pudendus ini, kemudian akan merangsang sentrum ke NICLMS.
L1 sampai L3. Nah, di NCLMS L1 L3 di sini akan dimodulasi seperti apa sih ini, akan dilanjutkan atau tidak gitu ya. Nah, terus lanjut, NCLMS L1 L3 ini nantinya akan melewati nervus di pelvis gitu ya. Itu akan merangsang adanya kontraksi, misal glandula-glandula di bagian pria. Di pria gitu ya. Seperti vas deferens itu ductusnya, ductus agar sel spermanya itu bisa menuju ke ductus ejaculatorius, begitu juga vesicula seminalis gitu ya, agar bisa bertemu di ductus ejaculatorius. Nah, setelah bertemu di ductus ejaculatorius, maka akan cairan semen itu akan berada di ductus ejaculatorius, sehingga fase emisi kan ini sudah selesai. Sekarang bagian ejakulasi. Nah, setelah di bagian ejakulasi ini, tentunya setelah mencapai ductus ejaculatorius itu akan keluar ya melalui ostium ductus ejaculatorius di bagian colliculus minalis. Nah, keluar itu melalui pars uretra prostatica, di mana glandula prostatnya juga mengeluarkan cairan-cairan ya. Nah, kemudian bercampur itu bersama cairan-cairan semen lainnya hingga menuju ke pars spongiosa ya. Nah, di uretra pars spongiosa ini itu masih dipengaruhi oleh NCLMS L1 L3, itu menyebabkan kontraksi daripada otot Hedichineae tadi ya. Tadi kan berdilatasi ya. Jadi yang tadi awalnya volumenya segini, maka dikontraksi ini jadi kecil gitu ya. Otomatis kan ada tekanan gitu ya di bagian distal pada glans penisnya. Kemudian nanti tekanannya tersebut akan menuju ke bagian proksimal. Nah, sehingga akan terjadilah daya dorong gitu ya. Misal bawahnya tertarik seperti ini, terdorong seperti ini, atasnya juga akan terdorong ke sini. Ini semennya, misalkan salah ya. Misal di sini itu corpus spongiosanya ya. Set lalu venulanya juga bisa keluar nih. Terus otomatis kan di sini sudah tidak terjepit gitu ya. Terus di bawahnya itu juga tidak terjepit gitu, dan uretranya kan. Jadi bisa keluar nih. Terus, gitu. Dengan gampang. Ya, jadi kontraksi daripada arterial Hedichineae. Nah, venulanya juga udah tidak terjepit nih, venula di bagian vena dorsalis profunda penis dan juga vena superficialisnya juga bisa keluar, sehingga di sini kan udah terdapat tekanan gitu ya. Misal kita tutup botol nih, namun di dalamnya itu ada tekanan. Nah, ketika botolnya itu dibuka, maka tekanannya itu akan keluar gitu ibaratnya. Nah, terus di bagian mekanisme ejakulasi ini juga itu terdapat musculus bulbospongiosus dan juga ischiocavernosus. Nah, musculus bulbospongiosus dan ischiocavernosus ini itu nanti juga akan berkontraksi untuk membantu mendorong semen itu agar keluar di bagian uretra pars spongiosa ya. Nah, di sini akan keluar kontraksinya. Oke, menariknya di sini bulbospongiosus dan ischiocavernosus itu berada pada radix penis gitu ya. Jadi selain adanya tekanan daripada kontraksi arterial Hedichineae ini, juga terdapat kontraksi dari musculus bulbospongiosus dan ischiocavernosusnya. Mungkin seperti itu untuk penjelasan. Kurang satu mungkin ya. Nah, jadi ereksi dan ejakulasi itu dipengaruhi oleh saraf itu ya, beberapa saraf. Nah, ereksi kita ingatnya point, dan sedangkan ejakulasi kita ingatnya adalah shoot. Oke. Nah, kenapa kok bisa kita point gitu ya? Kan ketika kita membidik sesuatu, ketika kita ingin menembak sesuatu, pasti kan kita perlu membidik sesuatu targetnya kan. Nah, makanya di sini ereksi kita sebut sebagai point. Jadi sebelum membidik, kita perlu menentukan targetnya dulu. Oke. Nah, jadi bisa disebut dengan point. Nah, point ini bisa kita analogikan sebagai parasimpatis. Nah, sedangkan shoot ini berarti kan semennya itu keluar gitu ya. Pelurunya sudah keluar dari tembakan misal. Terus berarti simpatis gitu. Oke, mungkin udah. Sekarang bagian glandulanya. Oke, pada pria itu terdapat 3 glandula tambahan untuk menunjang si sperma agar bisa menyesuaikan kondisi di bagian luar tubuh ya. Ada 3 kelenjar, yaitu ada glandula vesicula seminalis, kemudian ada glandula prostat,
kemudian ada bulbo ureteralis. Nah, vesicula seminalis ini itu terdapat beberapa cairan ya, mengandung beberapa cairan yang sifatnya itu viskos atau konsentrasinya tinggi. Jadi itu ada fruktos, prostaglandin, sama satunya seminal plasmin. Oke, nah fruktos ini untuk nutrisi gitu ya. Sedangkan prostaglandin untuk motilitas. Seminal plasmin ini fungsinya untuk mengkoagulasi semen gitu. Jadi ketika sperma ini masuk ke dalam vagina gitu, maka akan dibukukan terlebih dahulu untuk bisa bertahan dalam kondisi yang sangat asam gitu ya. Ini koagulasi sperma. Nah, sedangkan glandula prostat ya. Glandula prostat ini itu terdapat beberapa cairan asam sitrat, fosfatase asam, sama proteolitik enzim. Nah ini untuk nutrisi ya, dua ini untuk nutrisi. Sedangkan si proteolitik enzim ini untuk memecah yang habis dikoagulasi. Jadi kan habis dikoagulasi oleh seminal plasmin akan dipecah oleh proteolitik enzim punya glandula prostat. Memecah koagulasi. Faktor pembekuan bulbo ureteralis ini yang berada pada spasium perineum profundum ya di bagian sini, itu fungsinya untuk mensekresikan mukus sebelum berejakulasi. Oke. Mungkin itu sudah bagian UGM ya. Jadi ini ada vesicula seminalis, ini ada prostat, ini ada bulbo ureteralis. Lanjut ke bagian ini. Oke, jadi fertilisasi. Nah, jadi fertilisasi pada awalnya itu sperma dengan punya akrosom ini mempunyai kandungan yang bernama asam hyaluronidase gitu ya. Nah, sehingga di akrosom ini akan bisa menembus zona pellucida ini yang mempunyai di zona pellucida ini mempunyai reseptor, namanya reseptor ZPE3. Nah, si akrosom ini punya ligan yang bisa menempel di bagian ZP3 ini. Nah, terus kemudian bisa masuk nih, kemudian punya asam hyaluronidase ini yang titik-titik ini. Nah, kemudian memecahkan. Terus si inti sel ini akan masuk, didorong gitu oleh leher daripada si sperma, masuk. Nah, di sini nantinya akan berfertilisasi. Nah, uniknya dari fertilisasi ini di bagian ovum ini itu akan si ovum ini akan menyesuaikan kondisi agar di daerah sekitarnya itu tidak polispermi atau tidak lebih dari satu sperma. Jadi hanya satu sperma yang bisa masuk ke dalam sini. Nah, kemudian di sini kan sel ovumnya, bukan sel ovum, maksudnya sel oosit sekunder. Oosit sekunder itu dalam fase metafase ya, dalam metafase yaitu meiosis kedua. Itu pada saat dibuahi itu akan melanjutkan diri agar mencapai ovum. Nah, setelah itu mereka akan saling membelah gitu ya untuk proses fertilisasinya. Nah, untuk pembelahannya sendiri di sini nih. Nah, di sini jadi kan pada awalnya wanita itu akan ovulasi. Nah, pada saat fase ovulasi, serviks ini akan sedikit membuka gitu kan, karena serviks itu kan sangat menutup gitu ya. Namun pada saat ovulasi di sini akan sedikit melebar lah ya, maka sperma di sini akan cepat masuk ke dalam bagian ampula daripada tuba uterina. Nah, pada saat ovulasi juga di sini ovumnya akan dilepaskan oleh luteinizing hormon yang dipengaruhi oleh gonadotropin releasing hormon, dan nantinya sel oosit sekunder ini akan ditangkap oleh fimbriae daripada infundibulum dari tuba uterina melalui ostium abdominal tuba uterina dan ditangkap. Kemudian di sini sel telurnya akan bermigrasi
keampulan di sini bertemu dengan sperma dan akan menjalani suatu proses yang tadi saya jelaskan, di mana sperma itu mencapai reseptor ZP3 dan juga mengeluarkan asam hyaluronidase agar bisa masuk, kemudian melepaskan inti selnya ke dalam sel oosit, sel folikel gitu ya. Bukan folikel, sel oositnya kemudian akan berkembang. Nah, untuk cleavage atau mitosisnya jadi di sini. Nah, jadi pada awalnya kan ini bisa mencapai zigot itu kan pertemuan antara sperma dan juga sel oosit sekunder. Kemudian mereka akan berkembang menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan mencapai 16 sel. Nah, 16 sel ini disebut sebagai morula. Nah, bentuknya morula itu seperti apa? Jadi bentuknya morula adalah suatu sel yang dinding-dinding daripada selnya itu ditutupi oleh sel gimana ya, jadi membran selnya itu ditutupi oleh sel, sedangkan di dalamnya itu kosong gitu ibaratnya. Nah, kemudian akan menjadi blastokis. Mana? Di sini akan menjadi blastokis. Nah, jadi kan cuman berada pada dinding-dinding selnya dinamakan morula, kemudian akan menjadi blastokis di sini. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau blastokis di sini itu terdapat inner mast cell ya. Kalau morula tadi kan cuma di outer mast cell. Kalau di blastokis berarti ada inner mast cell-nya. Nah, di blastokis sendiri di sini itu terdapat namanya sel blastosit atau embryoblast, kemudian di luar itu ada trophoblast. Nah mungkin fertilisasi sudah itu ya, sudah jelas mungkin. Kemudian menuju ke proses itu ya, implantasi. Jadi di sini ini sampai sini itu fertilisasi. Nah, di bawah sini mulai implantasi ya. Implan. Di sini implan. Nah, untuk proses implantasi sendiri. Jadi kan terdapat 2. Yang tadi saya bilang di sini ada trophoblast dan juga embryoblast. Nah, trophoblast nanti itu akan dibagi menjadi 2 sel. Cytotrophoblast sama syncytiotrophoblast. Nah, si syncytiotrophoblast ini bentuknya seperti cairan ini ya. Dia itu tidak mempunyai batas antar selnya, tapi dia itu punya inti sel gitu. Jadi dia cuman punya sitoplasmanya yang menyebar. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya di sini. Jadi di sini terdapat uterine epithelium ya. Di uterine epithelium ini kan terdapat reseptor. Reseptornya itu bernama pinopod di sini. Kemudian kan di bagian trophoblastnya di sini juga punya flagella atau rambut-rambut, sehingga mereka akan menyatu di sini ya, bagian sini ya. Mereka akan menyatu di bagian endometriumnya. Nah, menariknya di sini ya, untuk uterusnya itu tidak mencapai, kalau misalkan embrio akan memasuki endometrium yang hanya pada lapisan fungsional, bukan lapisan basal ya. Kalau bisa lapisan basal itu bisa mengakibatkan komplikasi serius ya. Nah, jadi di sini hanya mencapai lapisan fungsional. Nah, di sini mulai dilisiskan oleh suatu enzim ya, lisosom atau asam hyaluronidase seperti itu. Kemudian di sini akan masuk gitu ya, selnya akan masuk ke dalam. Nah, menggunakan syncytiotrophoblast ini gitu. Nah, ini kan. Nah, syncytiotrophoblast ini nantinya akan membentuk suatu lakuna-lakuna gitu ya. Lakuna-lakuna yang di dalamnya itu terdapat darah daripada si maternal ya, atau darah dari ibu janin. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena kan di endometrium itu pembuluh darahnya itu kan spiral gitu ya. Nah, ketika syncytiotrophoblast ini menginvasi daripada dinding endometrium ini, syncytiotrophoblast ini mempunyai enzim proteolitik, sehingga di sini nantinya akan pecah dong spiralnya gini. Nah, pecah
si spiralnya ini akan membentuk suatu lakuna-lakuna. Nah, lakuna-lakuna inilah yang nantinya akan berkembang menjadi plasenta gitu, menjadi siklus uteroplasenta. Nantinya akan syncytiotrophoblas ini nantinya akan berkembang dengan Cytotrophoblast menjadi fili chorionik primer. Nah, kemudian nanti di bagian fili chorionik sekunder itu nanti strukturnya itu sudah mulai jelas gitu ya untuk plasentanya. Kemudian di fili chorionik tersier nanti Syncytiotrophoblasnya itu akan meluruh untuk sirkulasi yang lebih banyak lagi gitu ya. Jadi ibaratnya kan ada 3 lapisan seperti ini di bagian yang saya maksud fili chorionik tersier ya. Ini 3 lapis seperti ini. Ini kan untuk kita misal di sini nutrisi gitu ya, nutrisi. Nah, untuk pertukaran daripada nutrisinya itu kan susah ya. Jadi perlu untuk diluruhkan satu. Nah di sini kan sudah mulai jadi gampang gitu ya pertukaran nutrisinya. Dinamakan fili chorionik tersier. Terus setelah masuk gitu ya, di sini akan menjadi bilaminar disk yang terdapat epiblast dan juga hipoblast dan juga epiblast. Nah, epiblast ini nanti akan membentuk amniotic cavity. Terus di sini akan menjadi primitive yolk sac gitu ya. Di sini amniotic cavity. Terus nantinya di sini akan terdapat exhaloembryonic ya. Exhaloembryonic itu apa? Exhaloembryonic itu merupakan pelebaran daripada mesodermnya gitu ya. Gimana ya? Oke, di sini nggak ada ya. Pokoknya di sini exhaloembryonic itu yang merah-merah ini ya. Di sini nih. Nah, di sini akan melebar gitu. Exhaloembryonic akan melebar, terus Cytotrophoblast itu akan melebar menjadi fili yang saya sebutkan tadi. Mungkin untuk implantasinya mudah. Terus lanjut ke bagian alur perjalanan dari urin gitu ya. Jadi alur perjalanan dari urin itu pada awalnya itu berada pada filtrasi darah di glomerulus. Nah, glomerulus itu organ apa? Organ ginjal. Nah, setelah di organ ginjal akan menuju TKP, DK, terus ke kalix minor, kalix mayor, pelvis yang merupakan bagian pelebaran dari ureter. Nah, kemudian ureter ini nantinya akan menuju ke vesika urinaria, kemudian ke uretra. Nah, setelah sampai di uretra itu melalui bagai fase berkemih gitu ya. Kemudian nanti urinnya akan keluar dari tubuh gitu. Oke, mungkin itu untuk alur daripada urin yang keluar gitu. Nah, sekarang proses berkemih. Nah, untuk proses berkemih gitu ya. Jadi yang mengatur proses berkemih itu ada 3. Ada parasimpatis, terus ada simpatis, sama satunya adalah somatik. Oke, nah untuk parasimpatis sendiri, parasimpatis ini akan merangsang musculus detrusor ini untuk berkontraksi ya. Musculus detrusor ini untuk berkontraksi dan juga merangsang ini musculus sphincter uretra internal untuk berelaksasi. Oke, jadi parasimpatis ini fungsinya untuk merangsang si musculus detrusor ini untuk berkontraksi dan juga musculus sphincter uretra internalnya ini untuk berelaksasi. Nah, untuk somatiknya sendiri, somatik ini kan sesuai keadaan kita gitu ya, inginnya seperti apa, ingin ditahan atau ingin kita lakukan gitu ya. Nah, biasanya jadi di bagian detrusor ini ketika penuh gitu ya, itu kan terdapat namanya saraf aferen gitu ya. Itu akan menuju ke segmen sakral di sini. Kemudian nantinya akan memberikan impuls kepada pons bagian mixi gitu ya. Bagian mixi di bagian sentrum. Di bagian di atas inilah, di bagian toraks atau cervical gitu. Itu akan memberikan sinyal umpan balik terhadap si nervus pudendus ini. Nah, nervus pudendus ini nantinya akan mempersyarafi di musculus sphincter externum gitu. Kita ingin misal penuh gitu ya. Misal penuh berarti terdapat nih keinginan untuk
pipis, makanya di sini dari otak sini, oh pengen pipis nih, jadi akan ke bawah lagi terus menuju ke saraf pudendus gitu. Berarti kita akan bereaksi dengan cara pergi ke kamar mandi, terus muskulus sphincter eksternalnya kita relaksasikan gitu kan, terasa lega gitu ya, vesika urinarianya sudah kosong gitu. Nah, oke. Nah, tadi kan untuk parasimpatis itu berarti ketika kita ingin mengeluarkan urin. Nah, untuk simpatisnya sendiri itu seperti apa sih? Nah, jadi simpatis itu adalah untuk ketika urinnya itu kosong gitu ya. Kerjanya itu ketika urinnya itu kosong. Jadi di sini ya seperti biasa ada saraf aferen. Saraf aferen menuju ke segmen sakral di sini ya, menuju segmen sakral di sini. Nantinya akan menuju ke otak lagi ke bagian PMC atau Pons Mixtion Center ya, Pons Mixtion Center. Di situ akan merangsang di bagian thoracolumbar ya, sebenarnya thoracolumbar dari T11 sampai L4 ya sebenarnya. T11 sampai L4 itu namanya hypogastricus nervus ya, hypogastricus inferior, nervus hypogastricus inferior. Nah, nervus hypogastricus inferior ini nantinya akan merangsang di sini bagian detrusor muscle dan juga musculus sphincter urethra internum. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Jadi di bagian musculus detrusor muscle, di sini dia akan mendapatkan saraf dari nervus hypogastricus kan. Jadi dia akan plus. Nah, tapi dia akan berumpan balik negatif ya. Nah, ketika masuk ke di bagian musculus sphincter urethra internum kan, dapat saraf misalnya, maka si musculus sphincter urethra internumnya akan berumpan balik positif juga karena dalam posisi menampung urin gitu ya, belum penuh gitu urinnya. Nah, kemudian dari sini juga akan masuk ke segmen di sakral, segmen di pudendus